Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas atau quick update aja seputar Bitcoin, yang mana sepertinya teman-teman banyak banget request nih di kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Karena ya wajar mungkin ya kalian banyak request karena memang Bitcoin ini baru aja mengalami kenaikan ke level sekitaran 89.000 US dollar per koin pada saat ini video saya record ya, yaitu di tanggal 22 April tahun 2025. Dan ya kita bakalan bahas banyak di video kali ini karena memang teman-teman juga banyak yang request dan sesuai janji saya bakalan saya update secepatnya kalau memang banyak yang request di kolom komen. Dan kita bakalan update seputar informasi-informasi dan juga metrik data terbaru seputar Bitcoin sampai ke price action-nya juga kita bakalan bahas lengkap semuanya di video kali ini. Tapi ya tentu disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini kalau kita lihat datanya dari coinmarketcap.com ya of course lah ya Bitcoin ini masih menempati posisi pertama dari segi market cap di market cryptocurrency. Dan di sini kalau kita coba sedikit mampir ke chartnya. Nah, di sini ya sebelumnya lebih tepatnya di video-video pembahasan Bitcoin saya sebelumnya atau yang terdekat sebelum video ini tentunya. Di situ saya mengatakan bahwasannya Bitcoin memang, ranging ya atau melakukan konsolidasi di area, ini teman-teman saya udah gambarin jauh sebelum video ini saya record. Jadi teman-teman mungkin boleh mampir dulu ke video pembahasan Bitcoin saya sebelumnya untuk memvalidasi apakah yang saya katakan ini benar atau enggak. Dan di situ ya, saya mengatakan apabila Bitcoin ini ternyata berhasil breakout dari, area konsolidasi ini, maka dia sangat potensial untuk hit di area resistance selanjutnya. Dan ya kalian bisa lihat sendiri sekarang Bitcoin hit di area resistance-nya. So congratulations mungkin buat teman-teman yang mendapatkan keuntungan ya dari pergerakan ini. Saya ikut senang jika memang ada teman-teman yang dapat keuntungan. Dan meskipun demikian, tentu teman-teman harus ingat bahwasannya semua yang saya katakan itu bukan ajakan jual beli teman-teman. Dan saya seorang manusia juga, jadi sangat mungkin salah gitu teman-teman. Makanya kalian juga harus analisa mandiri dan jangan pernah telan analisis siapapun mentah-mentah gitu. Dan di sini kalau kita lihat ya, so far memang Bitcoin dalam jangka waktu pendek hingga menengahnya, very bullish teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di sini, selain dia udah breakout trend line-nya yang mana menahan pergerakan harganya banyak banget, dia juga udah breakout dari area konsolidasi yang di sini dan ya sekarang dia sedang testing nih di area supply atau resistance yang ada di range harga ini, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri lah ya. Di mana supply area ini sebenarnya cukup major karena kenapa? Karena kalian bisa lihat nih berapa banyak, sentuhan di area supply ini yang sebelumnya pernah terjadi nih di Bitcoin gitu. Kalian bisa lihat sendiri lah ya berapa banyak yang, terjadi gitu untuk sentuhan-sentuhannya. Dan ya sekarang dia hit lagi di supply area ini dan I think ya teman-teman, di sini, ada beberapa probabilitas yang mungkin bisa kita lihat, di mana kalau misalkan nih kita buat skenario bullish-nya dulu, di mana jika Bitcoin ini ternyata berhasil breakout dari supply area ini, I think ya, ini lumayan, angin dan udara segar buat Bitcoin karena dia bakalan main lagi di range, di atas 90 ribuan dan jika hal tersebut terjadi, maka ya kita mungkin aja bisa melihat Bitcoin dalam jangka waktu, pendek bahkan hingga menengah, dia itu bisa quote on quote, kembali nih ke nafas-nafas bullish-nya gitu teman-teman. Yang mana sebelumnya kan sempat turun nih ke 70 ribuan teman-teman. Dan ya ternyata Bitcoin bahkan belum hit nih di demand area bawahnya di sini atau belum nge-fill fair value gap di sini, ternyata dia udah take off dan let's see ya apakah, bisa nih di breakout untuk supply area ini karena jika dia berhasil breakout maka dia ada chance dalam jangka waktu pendek hingga menengah mungkin aja dia bakal, poco-poco untuk naik dan ada potensi nih testing ke area supply atau resistance-nya yang ada di atas ini, mengingat ini adalah resistance yang selama ini ya menahan Bitcoin untuk kembali create dari all time high-nya gitu teman-teman. Jadi ya ada potensi nih dalam, beberapa waktu ke depan jika memang dia berhasil breakout dari supply area ini bisa aja dia akan coba menguji lagi ke resistance-nya yang ada di atas ini. Tapi ya sebaliknya teman-teman, kalau ternyata Bitcoin ini gagal nih untuk, breakout langsung dari supply area ini, which means atau, itu artinya juga otomatis Bitcoin akan terkoreksi dan satu lagi teman-teman, saya ingetin, kalaupun Bitcoin terrejeksi dari area ini, itu wajar teman-teman. Jadi, dia udah naik nih teman-teman dari bawah sini dan udah menunjukkan kita, bullish momentum yang cukup oke. Dia udah naik belasan persen dan kalau misalkan di sini ada rejection tipis-tipis, ya wajar teman-teman, nggak ada aset yang, terus-terusan naik ya teman-teman ya. Bahkan, pastinya nih misalkan, kalau teman-teman mungkin berinvestasi di gold, mungkin teman-teman juga lagi pada mendapatkan keuntungan, tapi pasti ada kalanya teman-teman untuk suatu aset itu koreksi gitu teman-teman. Jadi nggak mungkin dia naik begini terus teman-teman, dia nggak mungkin naik satu garis gini terus ke atas, nggak mungkin teman-teman ya. Pasti ada koreksinya tipis-tipis gitu. Dan kalau misalkan di sini, Bitcoin juga
terrejeksi dalam beberapa waktu dekatnya karena testing di area resistance ini, itu wajar aja teman-teman ya. Dan di sini kemungkinannya adalah jika Bitcoin ini harus, ternyata terkoreksi atau skenario yang cenderung bearish-nya jika dia ternyata harus turun atau terrejeksi dari area supply di sini, ditambah dengan stochastic RSI-nya yang memang sudah overbought dan kalau misalkan ini juga ikut slowing down ke bawah, ya memang ada potensi buat Bitcoin mungkin aja teman-teman akan, retesting lagi atau coba testing lagi ke wedge atas nih atau ke garis atasnya dari channel yang sebelumnya atau area konsolidasi yang sebelumnya gitu, which means ada potensi dia seperti ini, baru kemudian mungkin aja akan coba testing lagi di supply area-nya, lebih kurang seperti itu. Namun di sini satu hal yang, kita perlu pantau di mana di sini ya, kalau kita coba pindah dulu, nah lebih kurang seperti ini mungkin kita perjelas. Nah di sini kalau misalkan kita harus pindah nih teman-teman, kalau kalian lihat ya, untuk Bitcoin sendiri ini bullish-nya juga bukan semata-mata cuman karena price action teman-teman, tapi kalian bisa lihat beberapa datanya seperti, Bitcoin ETF flow yang ternyata setelah tanggal 16 April berlalu nih teman-teman, mulai tanggal 17 April ini ternyata, para institusi besar ini mulai melakukan pembelian kembali pada Bitcoin. Bahkan, sebelumnya di tanggal 17 April ada ya sekitar $100 million lebih yang, dimasukkan ke Bitcoin dan tanggal 21 April lebih tepatnya kemarin teman-teman, itu ternyata ada $381,3 million yang, inflow nih ke Bitcoin ini sendiri. Dan ya tentu itu menjadi salah satu katalis ya kenapa harganya Bitcoin ini bisa terbang tinggi seperti ini atau bisa menguat seperti ini, ditambah dengan banyaknya institusi juga seperti Metaplanet yang juga baru-baru ya melakukan akumulasi pada Bitcoin seperti mungkin, MicroStrategy juga mungkin masih stay di strateginya yaitu akumulasi Bitcoin di mana kalau misalkan berbicara Metaplanet dia quote unquote ini menambah posisinya ya sekitar $28 million gitu, itu posisi yang lumayan lah teman-teman. Dan ya inilah hasilnya teman-teman, kalian bisa lihat, eee, penguatan harga ya yang cukup signifikan gitu dari Bitcoin. Padahal teman-teman, ini ada satu hal yang menarik juga, di mana kalau teman-teman mungkin sering dengar ya, biasanya kan Bitcoin dan juga, beberapa saham terutama di US itu berkorelasi positif atau berbanding positif gitu atau berbanding lurus. Tapi ternyata sekarang ini teman-teman, ini Bitcoin sedang tidak berkorelasi positif dengan, saham-saham US atau sedang tidak berbanding lurus dengan saham-saham US. Kenapa? Karena kalau kita lihat nih chart-nya, mungkin kalau dari chart teman-teman mungkin belum terlalu biasa, tapi kalau misalkan kita coba lihat dari sini, nah ini mungkin lebih mudah ya dipahami oleh teman-teman yang lebih awam seputar financial market, di mana kalian bisa lihat nih, ini adalah, gambar heat map ya lebih tepatnya atau visualisasi dari saham-saham di US lebih tepatnya. Kalian bisa lihat sendiri di sini ada Apple, ada Google, Meta, Amazon, Nvidia, dan lain-lain. Ya kalian bisa lihat mereka ini rata-rata merah merona teman-teman, dan dengan merah meronanya ini tentu akan terpancar nih atau terrepresentasikan dari chart-nya SPY atau S&P 500 ya, SPX di sini kalian bisa lihat SPX dalam beberapa waktu dekat, ini sempat ada rebound tapi sekarang merah lagi teman-teman. Yang berarti stock market di US ini, sekarang overall sedang mengalami koreksi, tapi ternyata kalian bisa lihat sendiri, ternyata Bitcoin berbanding terbalik dan malah mengalami rally atau, bisa dikatakan relief rally lah ya teman-teman ya, atau kenaikan dalam jangka waktu dekat hingga menengahnya. Jadi dia relief rally teman-teman dan so far kita dapat return yang cukup positif nih pasti di Bitcoin buat teman-teman yang mungkin udah akumulasi dari bawah gitu. Dan di sini, satu hal lagi kalau kita coba intip juga untuk datanya, di mana kalau kita coba cek di sini. Nah, teman-teman ini adalah chart total 2. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu total 2 itu apa, kalian bisa baca di sini. Total 2 itu adalah crypto total market cap apabila Bitcoin-nya dikeluarkan, teman-teman. Jadi Bitcoin-nya nggak dimasukin, nah ini market cap-nya kripto tanpa Bitcoin gitu gampangnya. Dan ternyata teman-teman, surprisingly di sini ternyata juga naik, teman-teman. Itu artinya teman-teman, jadi, artinya mungkin, lebih gampangnya gini, kalaupun Bitcoin dikeluarin, kripto tetap ijo gitu, teman-teman. Yang mana, di sini artinya mungkin beberapa altcoin, mungkin kebanyakan yang kalian pegang juga ikutan, dapat angin segarnya gitu teman-teman ya. Jadi, ini mungkin teman-teman bisa lihat beberapa altcoin yang teman-teman hold mungkin, kebagian nih ijonya karena so far mungkin dari candle hari ini ya, kalian bisa lihat untuk candle-nya hari ini so far menguat dengan lumayan teman-teman, ya meskipun cuman sedikit ya kelihatannya karena ini kan, total market cap gitu. Tapi kalau teman-teman lihat di alts yang mungkin kalian pegang mungkin, beberapanya atau sebagian besarnya kecipratan gitu untuk kenaikan harganya. Dan ya so far market crypto hari ini cukup bullish teman-teman, jadi mungkin kalian lagi full senyum ya, coba komen di kolom komentar di bawah porto kalian apa kabarnya, apakah lagi menghijau nih, atau justru porto kalian masih merah nih teman-teman karena penurunan-penurunan kemarin gitu. Dan ya terakhir kalau kita coba intip datanya dari sini, nah di sini dengan kenaikan-kenaikan tersebut ya Bitcoin langsung berubah ya return-nya dari bulan April ini yaitu menjadi hijau plus 7,53% setidaknya di bulan April ini.
Dan ya ini return at least ya, di bulan April Bitcoin nggak merah teman-teman, nggak seperti Februari dan Maret kemarin, tapi so far di bulan April ini cukup hijau buat Bitcoin ini sendiri dan mungkin ya teman-teman yang quote on quote punya posisi cukup besar di Bitcoin ya mungkin bisa full senyum sedikit lah teman-teman ya. Dan ya lebih kurang seperti itu teman-teman untuk, update seputar Bitcoin. Jadi kalau misalkan saya persimpel mungkin ya kenaikan ini juga karena, beberapa hal ya seperti, yang tadi saya katakan untuk BTC ETFO atau Bitcoin ETFO juga sedang infonya positif, kemudian juga ada berbagai institusi besar yang melakukan akumulasi pada Bitcoin, dan ya ditambah price action-nya juga mungkin secara momentum mendukung dan itulah beberapa hal yang menyebabkan memang Bitcoin ini bisa, mengalami kenaikan gitu. Dan beberapa probabilitasnya tadi udah saya jelaskan dari sudut pandang saya dan sekali lagi saya juga sangat mungkin salah, makanya teman-teman juga harus analisa mandiri. Dan lebih kurang seperti itu buat update seputar Bitcoin, dan thank you banget buat teman-teman yang mungkin udah request dan kalau misalkan teman-teman punya request-an lagi boleh aja request di kolom komen di bawah. Dan kayak video ini atau kayak pembahasan Bitcoin ini kalau misalkan ternyata banyak yang tertarik, bakalan saya usahakan nih sesuai janji saya untuk update dan bahas cepatnya. Lebih kurang seperti itu, thank you banget nih buat teman-teman juga yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.